Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما وحكما وألحقني بالصالحين آمين. Bapak dan Ibu saudara sekalian, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang doa yang Allah ajarkan langsung di surat Al-Ahqaf ayat 15. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, mari kita ulangi doa yang sudah kita bahas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, tunjuki aku agar aku bisa mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar juga aku bisa beramal saleh yang Engkau ridhoi, dan berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak keturunanku. Sesungguhnya aku menyatakan diri bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku ini termasuk golongan orang-orang Islam. Kemarin kita sudah menyelesaikan bagian yang pertama, yang memohon agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan petunjuk Allah itu kita mampu untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita dan Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Orang yang sudah berusia 40 tahun sudah 2/3 jalan kehidupannya, sehingga sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, apalagi kepada kedua orang tuanya. Untuk itu dia sudah sewajarnya dan bahkan seharusnya kalau kemudian menyatakan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dan kepada kedua orang tua. Lalu poin yang kedua yang Allah ajarkan untuk dimintakan kepadanya ketika kita sudah berusia 40 tahun di dalam doa ini adalah
wa an a'mala shalihan tardah. Ya Allah, tunjukilah aku agar supaya aku ini juga bisa beramal saleh yang Engkau ridhoi. Bapak dan Ibu serta saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah ber-40 tahun itu tadi sudah saya sebutkan, ya ibarat perjalanan itu sudah mendekati finish. Oleh karena itu, terkait dengan amal soleh itu dituntut untuk lebih banyak dilakukan. Karena ya untuk sanu, untuk bekal di dalam nanti menghadap Allah. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabrek ya, ayat Al-Qur'an yang memang memerintahkan kita untuk beramal. Jadi antara yang sangat penting, misalnya Allah juga menegaskan, i'malu, beramallah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu, bekerjalah kamu. Kalau kamu beramal, bekerja, niscaya Allah akan melihat amalmu. Tidak hanya Allah saja, Rasul juga akan melihat amalmu dan juga orang-orang mukmin. Jadi orang itu kalau beramal tanpa harus diworok-woroke, tanpa harus disiarkan, Allah itu melihat. Makanya tidak perlu riak. Riak itu kenapa kok dilarang? Itu karena tanpa harus riak sekalipun itu kalau kita sudah beramal itu insya Allah Allah akan pasti melihatnya. Tidak hanya insya Allah, ya pasti. Ya. Dan orang mukmin juga pasti akan melihatnya. Orang itu kalau berkarya itu tidak usah diwor-woroke, kalau memang ada hasilnya, ada asarnya, ya, itu sudah otomatis. Nah, makanya riak itu dilarang, tidak usah riak. Riak itu menunjukkan, memperlihatkan ya, supaya diketahui oleh orang dengan maksud untuk mendapatkan pujian. Kalau diketahui orang tapi kita wajar tanpa ingin dipuji, tanpa ingin diapakan, tidak masalah. Wong otomatis memang amal itu ya pasti kelihatan. Kecuali yang amal itu bangsa halus, nak bangsa halus banyak orang ketok. Lah awake dhewe iki amal yang mesti kelihatan, ke masjid kelihatan, masuk ke masjid orang kelihatan malah dari wedi malah enggak. Jadi pergi ke masjid tidak perlu kemudian lalu khawatir wah aku enggak ke masjid dikira riya. Tidak perlu begitu. Ya sudah pergi saja ke masjid. Ya. Nah, ini sekali lagi ya, amal yang penting amal. Nah, terkait dengan amal ini, Allah sendiri sudah memberikan modal kepada kita untuk bisa beramal itu. Modalnya apa untuk bisa beramal? Ya yang ada pada diri kita ini semuanya. Baik itu berupa diri maupun harta kita. Kita bisa beramal dengan seluruh modal yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tentang diri kita ini, kita bisa beramal dengan tangan kita, bisa beramal dengan lisan kita, bisa beramal dengan pikiran kita. Apa Pak Edi? Ya. Dengan senyum kita, ya. Dengan wajah kita bisa beramal, senyum. Ya, tabassamuka apa itu? Fi akhika sedekah. Ya. Li akhika sedekah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Loh, bener Pak Edi? Betul. Itu sudah amal tuh. Baru senyum itu sudah amal. Loh kurangnya apa? Sedekah itu mau nganggu senyum sedekah itu. Ya. Tapi
Tapi untuk saudara Pak, dalam pengertian senyumnya itu memang ada lawannya. Nah, nak senyum-senyum sendiri ya malah ya. Cuma senyum sedekah lalu kemudian senyum sendiri di kamar ya senyum, di mana-mana senyum sendiri ya malah repot nanti jadi urusan. Senyumnya itu ketika ketemu orang senyum. Nah itu menunjukkan keramahan. Jangan ketemu orang malah wajahnya ditekuk, ya jangan. Enggak tahu istilahnya wajah ditekuk ini. Apa ana wajah kok ditekuk ini maksudnya? Senyum mereka sedekah. Ya. Dengan tangan kita membantu pekerjaan siapa saja. Ya. Nah, tangannya orang iso bantu apa? Punya pikiran, ya. Memberikan saran itu juga sudah merupakan amal baik. Orang iso mikir, ya wes ngandani, sing penting muni. Ya. Nah, lisan kita ini, bisa berakal banyak, bisa nasihat, ya, bisa ceramah. Orang iso nasihat atau ceramah, zikir. Zikir apa-apa sedekah kabeh. Likulli tahlilatin sedekah, tahmidatin sedekah, tasbihatin sedekah, maca tahlil sedekah, maca tasbih sedekah, maca hamdalah sedekah, semua bentuk zikir di lisan kita ini sedekah. Jadi amal itu semuanya intinya dari mana saja bisa, dari apa saja bisa. Nah syukur kalau sampai kita punya kelebihan harta bisa beramal dengan harta kita. Ya, seperti ada sekarang ini kita sedang mengumpulkan dana untuk peduli Palu dan Donggala. Kita bersedekah dengan uang kita. Ya. Infak untuk pembangunan masjid, infak untuk anak yatim piatu, infak untuk apa saja. Itu beramal dengan harta. Jadi intinya wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Jadi hendaknya kamu berjihad, beramal, beribadah dengan seluruh modal yang ada padamu, baik itu berupa diri kita ini ya, maupun dengan harta kita. Nah, dengan beramal yang semakin banyak itu lebih-lebih ketika sudah usia 40 tahun itu, nah itu mudah-mudahan nanti mengarahkan kita kepada akhir yang baik, husnul khotimah. Jadi usia sudah 40 tahun, sudah mendekati ajal. Nah, indikasi-indikasi menuju akhir yang baik itu, husnul khotimah itu ya dibangun dan bahkan ditingkatkan dalam kerangka menuju ke sana itu. Nah kalau sudah 40 tahun kok belum ada tanda-tanda baik, ya amalnya juga masih tidak karu-karuan, masih yaknah, ya. Apalagi kalau sampai yaknah itu yes. Harapannya untuk menuju husnul khotimah itu ya lalu ya masih boleh berharap. Pokoknya kalau sampai belum pada itu ya masih boleh berharap. Tapi harapan itu menjadi dikhawatirkan gitu. Jadi usia 40 tahun itu merupakan, boleh dikatakan merupakan semacam apa namanya ya, apa Pak Edi istilah apa ya, titik balik apa namanya lah ya, apa titik tolak begitu ya. Ketika orang untuk baik itu ya 40 tahun. Kalau 40 tahun sudah baik, insya Allah mudah-mudahan seterusnya baik. Iya, pada umumnya. Mapan lah ya. Beda dengan masa remaja. Masa remaja itu kan masa masih goncang. Sehingga sampai kemudian disebut dengan masa badai dan gelombang. Wah,
kepenginnya apa saja, kesana kemari, ada hal yang menarik sedikit diikuti, ada yang lakukan. Tetapi nek wis 40 tahun ini kan biasanya orang harus menep wong. Menep. Ya. Jadilah. Lah menepnya itu sekali lagi menep yang baik begitu loh ya. Jadi menepnya itu yang baik. Mantapnya itu mantap yang baik gitu. Makanya doanya wa an a'mal sholihan tardo. Jadi namanya Pak Solihan itu muncul dalam Al-Quran ya. Jadi disebut-sebut terus dia. Iya. Wa an a'mal sholihan. Jadi sholihan. Iya. Amal saleh yang Allah ridho. Nah itu yang kita mohonkan Bapak dan Ibu. Nah monggo kita ini alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berusia 40 tahun, bahkan sudah nyeket, bahkan sudah nuida. Ya. Sing 70 ora ya, sing 70. Pak Pun sama Pak Pun. Pak Pun sudah 70, wah sudah bonusnya banyak sekali. Pak Emita saya yakin juga sudah. Oh, kurang siji ya. Oh, Pak Sinten? Pak Mugijo ya, Pak Mugijo. Saya kira juga Pak Muzaini belum ya? Oh, sudah lebih juga ya, sudah lebih. Nah, ya 40 tahun sampai sudah 70 tahun lah ya. Alhamdulillah ya. Sudah bonusnya sudah banyak ya. Mulai ini harus menunjukkan rasa syukur yang berlebih ya. Kemarin yang pertama syukur, nah sekarang amal soleh yang diridhoi. Ya, bertambah amal soleh kita. Sekali lagi amal modalnya banyak. Jangan kemudian kita merasa tidak bisa beramal. Ya. Sebab dulu pernah itu orang di zaman Nabi itu ya, Kanjeng Nabi. Nah orang kaya itu enak. Nah enaknya bagaimana? Ya enak toh Nabi, orang kaya itu bisa sholat sebagaimana kita sholat. Orang kaya itu bisa berzakat sebagaimana kita berzakat. Orang kaya itu bisa berhaji sebagaimana kita berhaji. Lah kita gimana ini? Orang tidak punya ini. Ya tadi itu. Sedekah itu tidak hanya harus kaya, ya. Tadi itu. Kalau mampunya berzikir ya berzikir, tapi nek iso sedekah ya cuma berzikir tok. Wah, ini ngaji sedekah ini bisa dengan zikir, tahlil, terus duitnya disimpan, ditabung terus sedekah berzikir terus ya tidak begitu ya. Jadi ini maksudnya apa? Allah itu memberikan peluang bagi siapapun untuk semuanya bisa beramal. Tidak ada yang tidak bisa beramal. Ya. Jadi nanti besok kita di akhirat itu tidak boleh kemudian di hadapan Allah itu protes menggerutu lah. Gimana Tuhan saya suruh beramal? Saya tidak punya apa-apa suruh beramal. Tidak bisa. Semuanya kita bisa beramal dengan amal kita masing-masing. Ya. Yang memang tidak punya harta, ya tadi itu beramal dengan yang ada pada diri kita, ya. Dengan tenaga kita, ya. Dengan bahkan hanya dengan lisan saja dengan bisa, bahkan dengan senyum saja itu bisa. Ya. Mulai sekarang, pokoknya nanti kalau ketemu orang senyum, ya. Jadi itu sudah sedekah, sudah amal. Dan senyum itu kalau menurut Nabi itu sampai giginya kelihatan. Nabi itu mencontohkan senyum sampai giginya kelihatan. Jadi untuk beringis gitu ya. Itu menunjukkan, dan itu sehat katanya itu. Sudah pernah diteliti itu menyehatkan. Jadi jangan ditekuk kalau ketemu ya orang itu. Wajahnya sudah sangar, ditekuk sisa seperti ini gitu. Nah, jadi senyum. Nah, mudah-mudahan dengan senyum itu sekali lagi sudah sedekah berkali-kali. Demikian Bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan untuk bisa beramal soleh dan terus menambah amal soleh kita sehingga itu menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika nanti amal kita ditimbang itu betul-betul memang berat timbangannya.
dan orang yang berat timbangannya nanti di akhirat dia hidup dalam kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah puas dengannya, karena Allah puas dengannya maka diberi balasan yang sebagus-bagusnya, yaitu dengan surga yang penuh kenikmatan, Jannatul Na'im. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian subuh kita dengan mengulang kembali doa yang sedang kita bahas, dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis atau penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.